Baik adik-adik kelas 7 yang terkasih, materi kita tentang manusia sebagai citra Allah. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan secara unik, khusus. Karena kita, manusia ini adalah ciptaan Allah yang secitra dengan Allah. Serupa dengan Allah. Dalam bahasa kitab suci dikatakan apa? Serupa. Atau menciptakan manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mirip dengan Allah. Hampir sama dengan Allah. Yang membedakan adalah kita manusia ini berdosa, tidak berdaya, lemah. Tetapi kita ini unik. Menjadi gambaran dari Allah sendiri. Secitra. Sama. Bukan sama. Serupa. Tidak sama, tapi serupa. Atau mirip dengan Allah. Mengapa kita itu diciptakan mirip dengan Allah? Karena kita dianugerahi akal budi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Maka kita dikatakan secitra dengan Allah. Hampir sama dengan Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Semua sifat-sifat yang ada pada Allah itu dilekatkan, dikenakan juga pada kita. Gambaran Allah, Tuhan, itu ada dalam diri kita manusia ini. Nah, karena kita itu makhluk yang secitra dengan Allah, yang serupa dengan Allah, maka kita juga jelas punya tugas-tugas. Apa tugas kita sebagai citra Allah itu yang akan kita lihat pada materi ini. Tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah itu apa saja? Tugas, tanggung jawabku sebagai citra Allah itu apa saja? Apa yang harus saya lakukan supaya identitas saya sebagai citra Allah, identitas saya yang serupa dengan Allah itu dapat dengan jelas tampak terlihat. Tugas kita itu sama seperti Allah. Bertugas, berkarya. Allah berkarya. Allah Bapa menciptakan segala yang ada. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan bumi dan segala isinya. Itu yang Allah lakukan. Allah kerjakan. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, sekarang itu diteruskan kepada kita dan kita harus melanjutkan karya yang sudah Allah lakukan itu. Maka teks kita yang kita dalami, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30, alam ciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, kita baca Kejadian bab 1 dengan bab 2 tentang kisah penciptaan. Dibaca seluruhnya supaya kita mengerti dengan lebih baik. Kalau kita baca kisah penciptaan di Kejadian bab 1 dan bab 2 tentang kisah penciptaan, itu dikatakan begini. Ketika Allah menciptakan, Allah berfirman, jadilah laut, maka laut itu terjadi. Dan seterusnya. Lalu kemudian di akhir dikatakan, Allah melihat semua yang diciptakan itu baik adanya. Itu perlu kita garis bawahi. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah buat, itu baik. Semuanya baik. Itu ciri khas. Semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah lakukan, itu baik. Langit, bumi, serta isinya. Semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan kita manusia. Itu dikatakan apa? Baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Maka kalau kita renungkan teks ini, lalu kita bertanya, tugasku apa sebagai citra Allah?
membuat semuanya menjadi baik. Apapun yang kita lakukan itu harus sama seperti yang Allah buat. Arahnya, tujuannya itu adalah untuk suatu kebaikan. Kalau yang kita lakukan, yang kita buat itu arahnya tidak baik, tujuannya tidak baik, maka jelas kita belum melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah. Allah buatnya baik semua. Kalau kita buat tidak baik, jelas kita menyimpang dari tugas yang harusnya kita lakukan. Allah menciptakan, membuat sesuatu itu untuk tugas yang baik. Itu garis. Maka kita juga bisa sebagai siswa-siswi kelas 7 SMP, ada banyak hal baik yang bisa kita buat, yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita lakukan. Contoh sederhana, di rumah kita tanam bunga, siram. Nah, itu hal baik, sederhana tapi sangat baik. Baik karena apa? Kita menunjukkan rasa cinta kita, perhatian kita kepada alam. Tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk manusia. Kalau kita tanam bunga, pohon, ya jelas kita membantu kehidupan bersama ini. Membersihkan kotoran, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah perbuatan-perbuatan karya-karya yang baik yang bisa kita lakukan. Allah sudah beri contoh pada kita, semua yang Allah buat itu baik adanya, tidak ada yang tidak baik. Maka semua yang kita lakukan juga harus baik. Nah, itu tips pertama untuk permenungan kita. Tujuannya jelas untuk kebaikan. Allah menciptakan semuanya itu untuk baik. Teks yang kedua kita lihat, ini adalah ensiklik Paus Fransiskus, namanya Laudato Si, di artikel 84 dan 85. Paus katakan apa? Manusia adalah gambar Allah. Gambar Allah. Cipta Tuhan Allah. Allah itu lihatannya di mana? Allah itu seperti apa ya? Ya lihat manusia ini, kita ini adalah gambar Allah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa apa? Setiap makhluk ciptaan Allah itu memiliki fungsinya sendiri. Tumbuhan punya fungsi sendiri, hewan punya fungsi sendiri, manusia punya fungsi sendiri. Dan seluruh alam semesta, semuanya itu adalah ungkapan bahasa cinta Allah, kasih sayang Allah, tanda bahwa Allah mengasihi kita. Semua alam kita itu ungkapan cinta kasih Allah, ungkapan kasih sayang Allah. Tanah, air, gunung, semuanya itu ibarat belayan Allah, lembut, belayan tanda cinta. Itu artinya apa? Artinya Allah melakukan semuanya itu atas dorongan kasih dan cinta yang tak terbatas. Maka sekarang tugas kita apa, saudara-saudari? Melakukan semuanya itu juga harus lahir dari cinta yang mendalam, dari kasih yang tulus. Tidak boleh kita berbuat sesuatu itu asal-asalan, asal jadi. Tapi kita harus melakukan itu dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih dan sayang, itu kita sudah meneruskan tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai cipta Allah. Nanti dibaca baik-baik teks ini, direnungkan teks ini, lalu temukanlah hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai cipta Allah. Allah menciptakan. Kita manusia bisa menciptakan? Tidak bisa.
menciptakan atau membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Menciptakan itu yang dari tidak ada menjadi ada. Bisa. Tapi kita juga bisa inovasi, kreasi. Itu juga bagian dari proses penciptaan. Kita itu sangat luas maknanya. Membuat tujuannya satu jelas, supaya menjadi baik. Contoh, kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. Contoh apa? Misalnya, kita jalan-jalan, kita lihat, oh ada kaleng bekas, ember bekas yang tidak berguna, sudah tidak terpakai lagi. Kita ambil, bisa kita jadikan pot bunga. Itu kreasi. Kita membuat yang tidak berguna itu menjadi berguna untuk kebaikan. Ketika yang kita tanam itu misalnya adalah anakan pohon atau bunga, oh itu untuk kebaikan jelas. Ketika dia bertumbuh dan dari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen itu untuk kelangsungan hidup manusia. Kita memelihara tumbuh-tumbuhan itu, bunga segala macam, itu tanggung jawab tugas kita sebagai cipta alam. Allah tidak hanya mencipta, tapi Allah juga senantiasa memelihara dan menjaga serta mengasihi. Dan itu bisa kita tiru, bisa kita lakukan. Maka kalau kita ditanya tugas kita sebagai cipta Allah apa? Jelas. Semua yang Allah lakukan itu bisa kita lakukan dengan cara dan kondisi kita masing-masing. Sesuai dengan batas dan kemampuan kita. Kita sebagai murid-murid, siswa-siswi SMP. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Memelihara kebersihan, menjaga kebersihan. Merawat tumbuh-tumbuhan, bunga, segala macam. Mengasihi sesama, mencintai sesama dengan tulus, menolong sesama. Itu adalah tugas kita sebagai cipta Allah. Karena kita melanjutkan apa yang Tuhan berikan dan Tuhan amanahkan kepada